Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sehat selalu ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang aku warga dunia. Marilah kita amati gambar bumi ini, di mana kita tinggal dan menghuni bumi ini bersama orang lain atau bersama negara-negara lain. Sebagai warga dunia, kita punya kewajiban menjaga dan melestarikan bumi. Jangan sampai rusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, karena Tuhan telah memberikan tugas kepada kita untuk memelihara dunia ini. Marilah sekarang kita lihat persoalan-persoalan apa saja yang terjadi di dunia ini. Saat ini selain virus corona, ada persoalan-persoalan lain di dunia seperti pertambahan penduduk yang cepat, pencemaran air dan udara, perubahan cuaca, penebangan hutan sembarangan, punahnya berbagai hewan dan tumbuhan, krisis ekonomi, kerusuhan di berbagai negara, korupsi, demo anti pemerintahan, perang, kelaparan, dan bencana-bencana lain yang terjadi di dunia ini. Sebagai warga dunia, kita memiliki kewajiban yaitu peduli terhadap sesama warga dunia yang menderita atau membutuhkan uluran tangan kita, berusaha melayani sesama dengan mengutamakan kasih sesuai ajaran Yesus yaitu cinta kasih, mau berbagi dan berani membangun kehidupan damai dan tentram, serta memberikan semangat hidup kepada sesama dalam iman, harapan, dan kasih akan Tuhan. Di samping itu, setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain, terlebih untuk mengatasi permasalahan dunia tersebut. Gereja melihat bahwa setiap negara mempunyai cara masing-masing untuk mengungkapkan imannya kepada Yesus Kristus, tetapi satu tujuan yaitu Bapa kami yang ada di surga. Jadi semua umat di dunia ini menguduskan nama Allah. Ilmu teknologi atau internet, media sosial, memberikan dampak positif dan negatif bagi pengguna. Dari segi positif, teknologi memiliki keuntungan antara lain mempermudah komunikasi, penyebaran berita yang relatif cepat, menambah pengetahuan dan wawasan. Informasi dari negara lain mudah kita terima dan dengar dengan cepat. Sedangkan segi negatif dari teknologi antara lain, teknologi tidak dapat mengajarkan moral kepada kita. Teknologi tidak dapat menyaring semua berita, gagasan, ajaran, dan gaya hidup yang disajikan melalui media teknologi. Teknologi mudah mengakses situs-situs yang tidak layak dilihat. Dan teknologi dapat dijadikan ajang kejahatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sikap gereja terhadap dunia. Hubungan gereja dan warga di seluruh dunia sangat erat. Hal ini terdapat dalam Gaudium et Spes artikel 1, yang intinya adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Yesus juga. Hubungan erat itu teristimewa dengan mereka yang menderita. Kalau bumi dan warga bumi ini menderita, gereja juga ikut menderita. Sedangkan kalau bumi dan warga bumi bergembira, gereja juga ikut bergembira. Jadi gereja selalu ambil bagian atau terlibat dalam mengatasi penderitaan. Artinya jika bumi mengalami kerusakan, maka gereja dan seluruh warga dunia bersama-sama
membantu mengatasi kerusakan alam dan masalah lainnya. Kita perlu menyadari bahwa kita semua menghuni bumi ini dan mempunyai tanggung jawab merawat dan melestarikan bumi sesuai tugas yang diberikan Allah kepada kita manusia. Sebagai warga dunia, kita terikat satu dengan yang lain untuk melakukan yang baik bagi hidup bersama. Kita turut berperan dalam menjaga dan melestarikan bumi ini sebagai bentuk perwujudan iman kita kepada Tuhan. Sekaligus kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita menjaga bumi ini agar tetap lestari demi generasi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.